Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan rahmat, ridha dan inayahnya lah sehingga kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama berjamaah salat subuh di masjid yang insyaallah dimuliakan Allah. Salawat dan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan umatnya yang tentu menantikan syafaat beliau pada yaumul qiyamah. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Syuhada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mengambil falsafah dan prinsip hidup, maka tentu yang menjadi pedoman dan teladan kita adalah prinsip dan falsafah hidupnya Rasulullah SAW. Bagaimana kita menjalani hidup dan kehidupan ini sesuai dengan sunnah-sunnah dan suri teladan yang Rasulullah teladankan kepada kita agar tidak tersesat dalam menjalani hidup di dunia. Oleh karenanya mari kita menyimak dalam suatu riwayat bahwa suatu ketika Rasulullah ketika sedang tidur di dalam rumah beliau, sedang asik-asik beliau tidur di atas kasur yang hanya beralaskan tikar. Seorang sahabat Ibnu Mas'ud saat itu datang, kemudian melihat Rasulullah itu yang saat itu sedang tidur berbah, tidak menggunakan baju, terlihat anyaman-anyaman berbekas di tubuh beliau. Melihat itu sahabat Ibnu Mas'ud sampai meneteskan air mata karena merasa tidak pantas seorang Rasulullah, seorang pemimpin, seorang yang dimuliakan hanya berbah tidur di atas tikar biasa saja. Kemudian Ibnu Mas'ud mengajukan permintaan, bolehkah saya membawa sebuah kasur untuk engkau wahai Tuhan? Kemudian Rasulullah SAW menjawab dan memberikan pelajaran yang sangat berharga sekali. Beliau bersabda mengatakan, mali walid dunya innama masali walid dunya karaqibin istazalla tahta sajarah summa roha wa taraka. Apalah arti dunia bagiku, kata Rasulullah, karena ibarat dunia itu, ibarat kita di dunia itu hanyalah seorang musafir yang singgah sebentar di bawah rindangnya pohon, beristirahat sebentar, kemudian melanjutkan lagi perjalanan. Alangkah sangat bermakna sekali apa yang Rasulullah SAW sampaikan kepada Ibnu Mas'ud tadi, bahwa sesungguhnya dunia itu hanyalah seperti pohon yang rindang di pinggir jalan, dan kita adalah seorang musafir yang singgah sebentar saja karena kehujanan
atau kepanasan, kemudian kita melanjutkan perjalanan yang masih sangat panjang sekali perjalanan kita menuju ke kehidupan yang hakiki, yakni yaumul qiyamah. Oleh karenanya mendengar itu Mas'ud kemudian memahami dan betul-betul menjalani, memegang pedoman hidup yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sebagaimana seorang musafir yang hanya singgah sebentar saja, maka marilah kita merenungi dan mentadabburi kembali bahwa apa yang harus kita persiapkan ketika hidup sementara saja di dunia ini. Sudahkah kita menghitung-hitung perbekalan yang harus kita bawa, yang harus kita persiapkan? Jangan-jangan kita selama ini lalai, terlena, nanti ketika malaikat maut datang menjemput, mencabut nyawa kita, baru kita sadar. Apakah perbekalan yang kita bawa itu sudah betul-betul bekal yang harus kita persiapkan di kehidupan yang hakiki, kehidupan yang nyata, yang yaumul akhirah? Atau jangan-jangan bekal duniawi saja yang kita bawa? Oleh karenanya falsafah hidup yang Rasulullah sampaikan tadi itu sangat baik, harus kita pedomani dalam menjalani hidup dan kehidupan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah kalian, karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Takwa yang akan kita bawa ke kehidupan akhirat, bukan harta benda yang selama ini kita punya, bukan jabatan, bukan kedudukan, dan itulah yang terkadang membuat kita lalai, merasa bahwa hidup di dunia ini akan hidup lebih lama karena ada hal-hal duniawi yang terlalu melalaikan kita. Maka mudah-mudahan selama Allah memberikan kita nikmat umur ini, mudah-mudahan bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena dalam suatu kesempatan sahabat juga pernah bertanya kepada Rasulullah, man khairun nas, kata sahabat, bertanya kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah yang panjang umurnya dan semakin baik perbuatannya. Sebaik-baik manusia yang Allah berikan nikmat lebih lama hidup di dunia, semakin lama hidup di dunia semakin baik budi pekertinya dan perbuatannya. Maka perbuatan baik, amal soleh ini juga akan membawakan kita bekal dalam akhiratnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan persiapan bekal yang harus kita bawa menuju akhirat nanti, mari kita sejenak menyimak surah At-Taubah ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal
fasikin. Yang artinya, katakanlah jika bapak-bapak, jika anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Dalam ayat ini Allah mengingatkan bahwa bapak, anak, saudara, istri, kaum keluarga, kemudian harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, itulah hal-hal yang kadang melalaikan kita dalam menjalani hidup dan kegiatan di dunia ini. Kata Allah dalam firman-Nya, jika hal-hal itu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, maka fatarabbasu, tunggulah kehancuran, kata Allah, sampai Allah mendatangkan keputusannya. Maksudnya adalah tunggulah Allah akan mengingatkan kepada manusia-manusia tersebut jika lebih lalai, lebih mencintai hal-hal tersebut daripada Allah dan Rasulnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk untuk mengarungi samudra perjalanan hidup kita di dunia ini, senantiasa mendekatkan diri kepadanya, taqarrub ilallah, dan mencapai tujuan perjalanan hidup yang sesungguhnya, yaitu akhirat dan husnul khatimah dalam menjalankan hidup ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.